Oke, sahabat Bella, kembali lagi di PDKT, podcast dokter kesehatan terpercaya. Nah, kali ini topiknya cukup, saya yakin ya, sering dialami sama banyak orang, yaitu adalah antara keseleo atau salah urat. Nah, ini dari kemarin saya juga lagi bertanya-tanya nih, karena kebetulan lagi ada keluhan pribadi juga di belakang kepala ya, kayak rasanya tuh kok gak enak ya, udah diurut nggak sembuh juga ya. Mungkin buat yang masalah cedera-cedera kayak gini, harus tonton podcast ini sampai habis. Karena hari ini kita akan ditemani langsung dengan Dr. Aryan Fardin Ignatius Wawolu Maya, dari spesialis ortopedi. Oke. Nah, salam kenal dokter. Saya dengan Selamat Steven. siang. Siang dokter ya. Sehat ya dokter ya? Sehat, sehat. Ya. Pernah keseleo? Sering. Kalau saya enggak sih. Oh, yes. Ya, karena dokter ortopedi udah ngerti caranya nih ya. Oke dokter. Nah, hari ini topik kita itu adalah apa itu perbedaan sprains dan juga Ya, strains. sprain sama strain. Yes. Nah, dok, apa itu sebenarnya sprains atau strains itu? Sprain sama strains ya. Jadi kalau ini mungkin kita belajar bahasa kedokteran sedikit ya. Iya. Jadi biasanya salah kaprah aja sih. Jadi kita harus tahu secara langsung itu ada jaringan otot jaringan soft tissue ya di tubuh itu ya. Nah, ini yang membedakan apa itu strain sama sprain. Nah, ada namanya ligamen. Nah, ligamen itu tuh suatu jaringan lunak, jaringan ikat yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Jadi biasanya ada di sekitar lutut ya. Terus kemudian ada otot, ada tendon. Nah, otot itu ada jaringan lunak ya yang fungsinya untuk gerakin tubuh kita ya. Nah, sebelum dari otot menempel ke tulang, itu dia menjadi tendon. Nah, ini yang menjadi perbedaannya. Kalau sprain itu dia cederanya di ligamen tadi ya. Oke. Nah, kalau strain itu biasanya ada cedera di otot atau di tendon tersebut. Nah, kalau di bahasa awam itu ya kalau keseleo ya itu biasanya lebih ke arah sprain. Kalau salah urat biasanya strain tuh karena ototnya lah atau ya itu urat tendonnya. Oh, itu Gitu. sebenarnya rasanya sama, dok? Atau ada bedanya kalau keseleo sama salah urat tuh? Biasanya cuma Kayaknya orang- lokasinya aja sih. I see. Gitu. Karena kan kalau ligamen biasanya dekat-dekat sendi ya, jadi biasanya dekat lutut. Nah, kalau sprain itu strain itu dia otot, jadi lebih luas lah lokasinya. I see. Gitu. Nah sebenarnya ya kalau buat kacamata orang awam sih ya mungkin dia banyak kan ngomongnya satu bahasa aja ya, dok, Iya, keseleo nih atau enggak betul. salah urat nih. Nah sebenarnya dok, yang saya paling mau tanya, emang sebenarnya bisa sembuh nggak sih kalau diurut doang tuh sebenarnya? Kalau diurut ya. Iya. Nah, itu tuh yang jadi problem sebenarnya ya. Kalau kita tuh seringnya kayak pasien datang dengan habis jatuh lah, habis bilang habis kesleo, mereka langsung diurut biasanya. Itu Saya solusi sudah sejuta urut. umat itu. Iya. Nah, itu yang jadi concern kita karena kan kalau biasanya bengkak kan kalau habis kesleo itu, nah itu ada fase inflamasi yang dimana jangan kita kasih urut yang berlebihan gitu ya. Karena malah bisa memperberat bengkaknya. Gitu. Apalagi kalau kita lihat di Instagram sekarang ada yang diurut wah kencang. Iya, iya. Nah, itu sebenarnya malah memperparah bengkak. Oh, I see. Kalau setelah beberapa hari ya biasanya 3 hari atau 7 hari ya yang diperkenankan tuh hanya light massage saja gitu yang benar-benar juga orang yang mengerti dan seringnya itu kan karena ini cedera olahraga ya. Sekarang banyak banget dok tempat-tempat pijit refleksiologi. Saya juga sering juga sebenarnya. Kan kalau itu dipijit, oh ini uratnya nih kepelintir nih, asik ya bisa gitu. Kan habis kesleo ya. Sebenarnya ya kalau ditangani sama yang ahli sebenarnya ada manfaatnya. Maksudnya dengan massage yang Iya, dengan massage yang ada manfaatnya kan kita tahu kayak sekarang pemain bola ya mereka habis cedera kan masuk ke rehab itu ada tata laksananya dari rehabilitasi medis itu massage juga ada mereka tapi biasanya ya dengan terkontrol dengan mengetahui kapan yang bisa dimasas atau Nah kalau gitu baiknya kapan dok? Apa sebenarnya kalau orang kesleo itu ada pertolongan pertamanya mesti ngapain? kesleo ya. Jadi kalau bicara kesleo pertolongan pertamanya itu kalau kita ada mnemoniknya lah, apa jembatan keledainya yang bisa dilakuin pertama. Itu price ya. Dimulai kata pertama itu huruf pertama itu P ya. P itu dengan protection. Biasanya kita lakuin protection
Jadi kalau misalnya ankle-nya kesleo ya, ankle sprain, itu kita kasih splint ya atau alat bantu lah untuk nahan biar terprotek gerakannya. Jadi nggak terlalu banyak gerak-gerak atau bahkan bisa tersandung lagi. Oke. Gitu. Terus kemudian R kedua, rest ya. Kita istirahatkan. Jadi kalau anggota tubuhnya yang memang cedera ya, dan kalau kita tahu pasti ini sprain atau strain, itu kita istirahatkan, kita rest dulu. Jadi kalau dia ankle sprain ya atau knee sprain ya jangan dipakai pijak dulu. Oh, oke. Gitu. Jadi diistirahatkan, biasanya sampai perlu pakai crutches ya buat diistirahatkan. Gitu. Kemudian I ya, itu ice. Ya, jadi kita bisa bantu kompres es. Oh, pakai kompres ya. Tapi kompresnya itu bukan kayak es batu langsung tempel tuh di tempat bengkaknya. Oke. Nah itu biasanya kita bantu pakai handuk atau kain ya. Kita bungkus esnya, jadi nggak langsung direct tuh es batu gitu langsung direct ke kulit. Nah itu kita bantu tempelkan. Nah itu bisa bantu buat ngurangi nyerinya. Gitu. Kemudian C ya. Kemudian C-nya itu kompres. Kompresnya itu bahasa Inggris ya, jadi ada tekanan. Nah itu biasanya kita bantu pakai elastik verban tuh kita gulung. Nah itu juga gulungnya harus nggak bisa kenceng, nggak boleh juga terlalu longgar. Nah itu biasa buat bantu mengurangi bengkaknya. Oh, I see. Ya. Oh, ini cukup menarik sih. Kalau misalkan tadi yang ada E, ada E-nya. Oh ya, oke. Ada masih yang terakhir itu E-nya itu elevation. Nah itu kita elevasi angkat ya anggota tubuh yang cedera itu kita angkat, biasanya tidur ya, kita ganjal bantal Kak. Nah itu gunanya biar aliran balik yang bengkak tadi itu kembali tuh lebih cepat dibantu gravitasi. Oke. Oh, ini menarik sekali sih. Jadi saya rasa kalau poin yang nomor tadi yang keempat terakhir itu bisa tuh Dok. Kalau tadi yang pertama itu untuk ditopang dulu kan perlu alat tuh ya. Kadang-kadang misalnya lagi tengah jalan namanya orang kepelintir, kan kadang susah ya. Cuma tadi, nah itu buat sahabat Bella ya. Jadi mungkin 4 pola pertama kalau kesleo ya, yang pertama itu adalah justru jangan dipakai dulu buat gerak. Ya itu satu, istirahatin. Yang kedua tadi dikompres pakai air, pakai dingin ya. Ya cari handuk tapi di dalamnya kasih air dingin atau es batu gitu ya. Biasanya. Yang ketiga itu adalah diperban supaya ngurangin tekanannya. Yang keempat itu diangkat, elevate tadi ya, supaya aliran kita darahnya. ganjal bantal biasanya waktu tidur. Oke, I see. Nah, baru diurut. Urutnya itu nantilah kalau sudah bengkaknya kurang, nah itu ya bisa diurut tapi light massage saja biasanya dengan orang yang memang mengerti. Oke. Nah, mungkin ini sekarang buat justru sampai masuk ke tahap dokter, karena saya nggak pernah kepikiran kesleo itu mesti pergi ke dokter. Iya kan? Padahal ini sekarang topiknya saya lagi ngobrol sama seorang dokter ya kan? Nah, pertanyaan saya, kapan waktu yang tepat orang kesleo itu perlu ke dokter? Kapan yang tepat? Nah, sebenarnya kesleo itu yang kita takutkan itu kalau ternyata bukan sekedar yang tadi tuh, bukan cuma uratnya cedera ya, bukan, kan cederanya itu bisa mulai dari robeknya sedikit, bisa robek full. Nah, yang kita paling takutkan ternyata bukan cuma kesleo atau salah urat, tapi ternyata disertai ada patah. Nah, kan itu kan kita tahu tadi uratnya itu menempel di tulang, nah itu bisa terikut tulangnya atau bahkan tulangnya yang di dekat yang kita kira itu cuma kesleo, di situ ternyata sebenarnya terjadi patah. Oke, I see. Oh, emang ya kalau patah bukannya pasti dia sakit gitu Dok rasanya? Ya, sakit. Apa kalau mungkin saja patahnya sedikit? Ya, bisa juga. Oh, jadi rasanya kayak sebenarnya cuma nggak nyaman, nggak enak Nggak gitu. nyaman, tapi biasanya bengkak sih. Kan kalau yang bikin datang pasien itu kesleo itu kan dia dengan nyeri ya. Datang nyeri kok nggak baik-baik ya setelah diurut. Nah, itu yang ternyata setelah kita ronsen, ini bukan apalagi bukan cuma sekedar kesleo, ternyata ada patahnya. Gitu. Jadi penanganannya sudah agak terlambat tuh. Gitu. Oke, I see. Nah, jadi kalau misalkan kalau dari segi dokter banyak kasus terima pasiennya yang kayak gimana Dok? Kalau apa nih? Yang buat kayak sehari-harinya tuh. Sehari-hari kalau Ya, paling sering itu kalau kasus yang kayak gini ya salah urat itu biasanya ankle sprain ya. knee sprain ya. Jadi di lutut ya. Nah, cuma yang apa bedanya kalau misalkan ketemu dokter dibanding dengan tadi melakukan 4 hal itu aja?
Mungkin ada obat atau apa Kita gitu? yang pasti yang tadi tuh kita harus eksklusikan Oke. masalah yang ternyata memang berat gitu. Nah, jadi kalau datang ke kita pun biasanya kalau dalam tahap bengkak nggak bakal kita macam-macapin kalau memang knee sprain. I see. Kita bantu kasih obat nyeri ya, bantu ada obat untuk menekan radangnya. Nah, kita ajarkan tuh bagaimana cara mengelastik bandage-nya, kita harus diangkatnya, kapan bisa pasien mulai jalan lagi. I see. Gitu. Oke, nah saya rasa itu poin yang sangat penting ya sahabat Bella. Jadi memang ketemu dokter itu untuk mencegah hal yang lebih parah tadi ya. Ternyata patah gitu ya. Bisa patah. Iya. Atau mungkin gini dok, ada jangka waktu nggak? Aduh kalau keselionya nggak sembuh sekian, better dokter deh. Kalau kita Normalnya itu ya berapa lama gitu ya? biasanya ankle ya. Kalau ankle itu kita yang biasanya kita perlu X-ray. Jadi untuk pastikan ini tidak ada masalah, itu pedomannya biasanya pasien itu masih bisa bertumpu nggak, berjalan nggak. Nah, kalau dia masih bisa berjalan 1 atau 2, bisa tapi sakit, itu biasanya kita masih nggak terlalu ini kayaknya patah gitu, masih ini kayaknya cedera aja nih gitu. Tapi kalau pasien sampai tidak bisa bertumpu sama sekali, nah itu kita ada kecurigaan besar mengarah bukan sekedar salah urat atau keselio. Kemungkinan ada patah tulang juga. Jadi kita betul-betul harus kalau ronsen kita lihat baik-baik nih. Kok sampai nggak bisa jalan nih pasien. Ya mungkin kayak oke. Berarti ya itu tunggu tingkat keparahannya aja ya sebenarnya. Nah ini kayak nggak afdol kalau nggak nanya tips and triknya dok. Sebenarnya sih udah tahu ya cara nggak kesleo, jangan keserimpet ya. Mungkin dari dokter ada tips lain nggak biar nggak salah urat, biar nggak itu gimana Bang? Biar tipsnya ya. Ini yang kita tahu ya tadi ya, biasanya kenapa sih pasien bisa sampai salah urat atau keseleo? Ini paling sering itu terjadi pada pasien-pasien yang cedera olahraga. Ya, orang biasa sih bisa misalnya turun tangga nggak sengaja cewek heels ya. Itu bisa juga. Nah tapi yang paling sering itu cedera olahraga tuh. Nah, itu paling sering pada kayak kita nih, jadi episodic athlete lah, atau sebutannya tuh weekend warrior. Jadi hari-hari kita di belakang meja kerja ya, sedentary. Weekend ada waktu kosong, diajak temen main futsal, ayo. Nah itu vigorously tuh, jadi betul-betul forsir. Nah itu betul-betul biasanya yang weekend warrior itu tendensi terjadi kesleo ya, atau strain itu tinggi. Itu kenapa ya? Karena nggak biasa pemanasan. Jadi kalau mencegahnya itu mungkin ya itu harus pada kalau yang kayak seperti kita itu tuh weekend warrior. Pemanasannya harus betul-betul cukup dengan baik gitu ya. Ya itu jadi sangat relatable banget tuh kisahnya dokter kayak gitu, karena saya ada temen yang seperti itu dan beneran lagi kesleo sekarang, tangannya sampai di laser fisioterapi masih belum membaik juga dok. Mungkin bisa ketemu dokter juga ya karena nggak pernah olahraga tapi datang ke Bella. Iya benar, datang ke Bella ya. Nah itu I think ya itu harus dipertimbangkan sih sama teman-temannya. Intinya pada akhirnya mungkin namanya otot ya dok ya, kalau nggak digerakin ya kaku. Iya betul. Jadi lebih baik sering-sering di stretch supaya nggak salah urat atau kejang otot gitu ya. Nah oke, dokter, pertanyaan terakhir saya, sebenarnya salah urat atau kesleo bisa sembuh dengan sendirinya nggak? Bisa. Atau memang akan sembuh dengan sendirinya? Nah itu tadi ya derajat ya. Jadi kalau memang cederanya nggak terlalu berat ya. Jadi misalnya ligamennya ternyata setelah bengkaknya berkurang, kita coba cek, ini robeknya sepertinya cuma sebagian nih. Jadinya tidak mengganggu stabilitas dari ankle-nya, dari lututnya, ya. Terus pasien juga sudah nggak ada keluhan, ya berarti itu oke lah. Cuma yang ditakutkan ya biasanya kan ada tuh kayak ACL, itu kan sebenarnya ligamen juga. Jadi biasanya datang ke kita ya mereka dengan keluhan kesleo tuh lututnya. Nah, setelah lama bengkaknya turun, nggak kontrol. Nah itu jadinya pas datang lagi udah lama, ternyata pasien udah datang dan instabilitas gitu. Padahal tadi udah rasa dia bilang bengkaknya udah kempes. Gitu. Ternyata ya itu tadi uratnya ternyata putus semua. Waduh, gitu. Saking jadi putus jadi nggak ngerasa apa-apa. Oh my god, oke. Ya, it's getting more serious ya. Jadi makin serius. Jadi itu sih kalau memang ada kesleo,
kalau ke dokter itu biar tahu nih derajatnya Pak sampai mana. Jadi kita bisa edukasi pasien, oh nanti ya yang tadi price-nya harus bagaimana, kapan mulai aktivitas, apa yang nggak dibolehkan, ya itu sih. Oke, thank you banget nih dokter. Iya. Jadi dari kesimpulan yang saya bicarain sekarang sih, pasti pertama kalau keseleo atau salah urat, sahabat Bella jangan panik. Lakukan tadi 5 tips dari dokter Aryan dulu ya. Tadi boleh diulang lagi nanti di videonya. Tapi yang penting kalau misalkan sudah rasa itu mengganggu aktivitas sehari-hari dan tidak kunjung sembuh, apalagi bengkaknya besar gitu ya dok ya. Nah itu mesti segera cek ke dokter. Karena tadi bisa jadi ada gejala beberapa penyakit yang tadi dokter udah sering sebut ya. Bahkan bisa cenderung ke patah tulang atau bahkan udah putus semua sampai nggak ngerasa apa-apa lagi ya. Jadi ya biasanya kalau sudah putus total itu dia datangnya dengan stabil tuh biasanya. Rasanya ya kok jadi sering keseleo ulang lagi kakinya seperti itu atau lututnya kalau naik. Padahal jalan bisa tuh dok. Jalan bisa. Waduh, itu bisa sembuh. Biasanya Kalau udah tergantung urat apa atau ototnya apa yang kena. Nah, itu nanti kita lihat lah treatmentnya apa. Dan bisa pastinya disembuhin di Rumah Sakit Bella Bekasi dong ya dok ya. Oke. Ya, saya rasa sih untuk podcast kita kali ini itu dulu ya dokter ya. Thank you so much untuk penjelasannya. Semoga teman-teman juga semakin sadar untuk sering-sering stretching supaya nggak keseleo dan juga salah urat. Dan yang penting jangan panik kalau misalnya ada yang bengkak tidak kunjung sembuh atau rasa nyeri yang tidak kunjung sembuh, datang ke Rumah Sakit Bella Bekasi dan ketemu dengan dokter Aryan, spesialis ortopedi. Oke, thank you so much ya dokter ya. Nanti kita ketemu di podcast kita selanjutnya. Oke. Thank you. Bye-bye sahabat Bella.